Sinteyong dan analisis strategi dari PSSI. Seperti yang kita tahu bahwa tanggal 6 Januari 2025 kemarin Ketua Umum PSSI itu Bapak Erick Thohir secara mengejutkan membuat sebuah pernyataan bahwa Sinteyong telah resmi dipecat dari posisinya sebagai kepala pelatih timnas Indonesia. Nah, tentu saja hal ini itu membuat se-Indonesia itu geger semua, bahkan beberapa negara Asia juga bahkan dunia juga sangat geger dengan akan hal ini. Mengapa? Karena Sinteyong dipecat dalam kondisi timnas Indonesia sedang lagi bagus-bagusnya, sedang lagi naik daunnya. Nah, meskipun Sinteyong sendiri telah membuat berbagai macam kejutan seperti Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia setelah puluhan tahun tidak pernah masuk ronde 3, peningkatan FIFA yang sangat drastis hingga timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala AFC U23 dan hampir saja lolos Olimpiade. Dengan semua pencapaian yang Sinteyong capai, masalah komunikasi dan dinamika dalam tim, serta juga kegagalan pada Piala AFF 2024 yang lalu, dan juga kekalahan Indonesia di laga penting melawan China dan Jepang menjadi faktor utama di balik keputusan yang sangat kontroversial ini. Nah, Bapak Erick Thohir sendiri menjelaskan bahwa perubahan kepemimpinan itu sangat dibutuhkan di era sepak bola modern saat ini. Dengan perubahan kepemimpinan, kita bisa menyesuaikan taktik dan strategi yang ada pada sepak bola pada saat ini. Nah, Sinteyong sendiri itu bisa dibilang hanya bisa berbahasa Korea, tidak bisa berbahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu fasih, sehingga ada masalah internal di timnas Indonesia dan juga masalah komunikasi itu bisa dibilang kurang bisa terselesaikan. Nah, itu menjadi alasan utama yang disampaikan Erick Thohir mengapa Sinteyong dipecat. Nah, Sinteyong sendiri telah menjabat timnas sebagai kepala timnas Indonesia dari akhir tahun 2019 dan masih memiliki perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Menerima keputusan ini dengan lapang dada. Dia juga berharap bahwa timnas Indonesia untuk kedepannya semakin jauh lebih baik, bisa berkancah di laga internasional seperti di Piala Dunia tahun 2026. Nah, sekarang pengganti Sinteyong sendiri sudah diumumkan pada 12 Januari 2025 kemarin. Gantinya adalah Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert sendiri itu dengan pengangkatan Patrick Kluivert itu memicu kontroversial yang lebih besar lagi. Bagaimana tidak, bisa dilihat sendiri bahwa CV-nya bisa dibilang kurang bagus, apalagi dia pernah terjerat kasus judi online yang membuatnya rugi senilai miliaran rupiah. Nah, mengapa saya bilang pilihan Patrick Kluivert cukup kontroversial? Meskipun dia pernah melatih timnas, pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda pada Piala Dunia tahun 2014, namun perannya sebagai kepala pelatih itu masih dirasa pengalamannya masih sangat minim. Terbukti ketika ia melatih dua tim, yaitu Adana Demirspor dan timnas Krakau, itu bisa dibilang kayak kurang bisa menciptakan banyak kemenangan. Selama dia melatih Adana Demirspor, dia hanya mengoleksi 8 kemenangan dari 20 pertandingan. Begitu juga Krakau, dia hanya bisa
bisa mengoleksi sekitar 8 kemenangan dari kurang lebih 30 pertandingan. Nah, dengan dasar CV tersebut banyak analis sepak bola tanah air dan juga penggemar yang melakukan kinerja Patrick Kluivert di masa yang akan datang. Namun Patrick Kluivert sendiri tidak mengambil pusing soal itu. Dia tetap fokus untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi dan melangkah lebih jauh lagi. Jadi jadi dengan pengangkatan Patrick Kluivert ini harapan untuk kesuksesan itu semakin tinggi ya, dan dengan di era Patrick Kluivert ini diharapkan oleh seluruh fans timnas Indonesia permainannya semakin menyerang, mengingat dulu dia sebagai pemain itu berposisi sebagai striker supaya bisa menghasilkan peluang kemenangan yang lebih besar. Nah, meskipun itu Patrick Kluivert sendiri memiliki tantangan atau misi yang besar untuk laga menghadapi Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhir Maret mendatang. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan pemecatan Sinteyong dan pengangkatan Patrick Kluivert sendiri itu diharapkan dapat membawa angin segar bagi seluruh timnas Indonesia, dan dengan pemain muda, dengan banyaknya pemain muda yang berbakat di tanah air ini, diharapkan juga regenerasi itu akan semakin terus berlanjut, perubahan yang terus berkelanjutan, dan apapun yang keputusan yang telah diberikan Pak Erick Thohir, semoga ini menjadi keputusan yang terbaik bagi PSSI dan seluruh timnas Indonesia. Dan diharapkan juga Patrick Kluivert dengan kemampuannya dalam beradaptasi dengan budaya Indonesia, kemampuannya dalam beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia itu bisa mengangkat derajat timnas Indonesia untuk membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi dan melangkah lebih jauh di kancah internasional. Jadi sekian pada penyampaian saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Atas ucapan nama saya Dinda, nama budaya. Oke, ada itu pandangan Ken. Ken, baik Bu.